Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, semester 1, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Mata kuliah Nahwu Sharaf, dosen pengampu Bapak Mu'anif Ridwan, SPDI MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul domir. Nah, yang pertama, apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif. Domir juga merupakan wujud efektivitas bahasa yang menjelaskan sudut pandang dan keterangan terhadap jumlah dan jenis kelamin benda. Yang menariknya, dalam bahasa Arab, domir dapat berwujud huruf. Umumnya, domir berwujud kata, namun cukup simpel untuk diucapkan. Jika ingin menemukan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar yang cocok, terlebih dahulu harus menentukan domir. Penting untuk diingat bahwa kata ganti dalam bahasa Arab juga berpengaruh isim jenis kelamin benda, yaitu muzakkar dan muannats. Nah, adapun jenis-jenis domir di dalam bahasa Arab ada 3 jenis domir. Yang pertama, domir munfasil. Domir munfasil artinya terpisah, maka domir munfasil adalah domir yang mandiri. Ia berdiri sebagai satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi menjadi 2 jenis, domir munfasil rofa dan domir munfasil i'rab. Nah, domir munfasil rofa adalah domir yang membuat bagian akhir dari kata yang didampinginya akan memiliki tanda huruf akhir alif, waw, dan nun, atau berharakat fathah, dhammah, dan tanwin. Contoh penggunaannya adalah untuk bahasa Arabnya ana mu'alimun, cara bacanya ana mu'alimun. Bahasa Indonesianya saya adalah seorang mu'alim atau guru. Yang kedua, anta mu'alimun, cara bacanya anta mu'alimun, yang artinya kamu adalah seorang mu'alim atau guru. Yang ketiga, hiya mu'alimatun, cara bacanya hiya mu'alimatun, yang artinya beliau perempuan adalah seorang mu'alim atau guru. Mu'alim atau guru atau orang yang tahu tetap berakhiran dhammah kasrah. Ada setidaknya 12 domir yang tergolong ke dalam domir munfasil rofa. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, domir ana yang artinya saya untuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, antum yang artinya kalian untuk laki-laki lebih dari 2 atau lebih. Yang ketiga, huwa, dia yang dimaksud laki-laki. Yang keempat, huma, mereka untuk laki-laki 2 atau lebih. Nah, selanjutnya anta yaitu kamu untuk laki-laki tunggal. Yang kedua, antuma, kamu untuk perempuan laki-laki, ditujukan untuk 2 orang. Yang ketiga, hiya untuk dia perempuan. Yang keempat, hunna, mereka 2 atau lebih perempuan. Untuk yang selanjutnya, anti, kamu untuk perempuan tunggal. Antuna, kalian untuk 2 perempuan atau lebih. Yang selanjutnya, huma, mereka 2 orang laki-laki atau perempuan. Nahnu, kami, normal atau saya dalam kondisi mengagungkan diri. Selanjutnya, domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab adalah domir yang membuat kata yang didampinginya memiliki huruf akhir iya dan harakat kasrah. Hanya satu kata ganti yang tergolong ke dalam domir munfasil, yaitu iya.
Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama iyaka, yang kedua iyaya, dan yang ketiga iyakum. Selanjutnya domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir mutasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Adapun kata ganti domir mutasil berasal dari domir munfasil. Akan tetapi, beberapa kata ganti akan mengalami perubahan jika digandengkan dengan kata lain seperti fiil. Domir mutasil pun dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama domir rofa, nasab, dan jar. Nah, domir mutasil rofa sebagaimana pada domir munfasil. Domir rofa adalah kata sambung yang menjadikan suatu kata diakhiri harakat fathah, domah, atau tanwin. Pada kasus domir mutasil rofa, kata domir diganti menjadi satu kata, satu atau dua huruf yang merupakan rangkaian dari huruf alif, waw, atau huruf lainnya yang berharakat fathah, domah, atau tanwin. Contohnya, untuk Latinnya nashara, terjemahnya mereka laki-laki 2 orang menolong. Yang selanjutnya nasharata, terjemahnya mereka perempuan 2 orang menolong. Yang ketiga nashartu, aku menolong. Nah, selanjutnya domir mutasil nasab. Pada domir mutasil nasab, domir munfasil yang telah ditransformasi ke dalam bentuk mutasilnya dimasukkan bulat-bulat dan ditempelkan di bagian akhir kata kerja. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Latinnya nashara, dia laki-laki menolong. Nasharakah, kamu laki-laki menolong. Nasharani, aku menolong. Nah, selanjutnya domir mutasil jar. Perbedaan domir ini dengan kedua domir sebelumnya adalah terdapat perubahan harakat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fiil sebelum domir mutasilnya. Harakat huruf tersebut biasanya berganti menjadi doma. Contohnya, baladuhu, negeri mereka laki-laki, baladuka, negeri kamu laki-laki, dan baladuna, negeri kita. Nah, yang terakhir domir mustatir. Domir mustatir ini yang paling menarik karena ia tersembunyi sesuai namanya. Domir mustatir biasanya dibentuk dengan mengubah kata fiil. Ada 2 jenis domir mustatir wujuban dan domir mustazir jawazah. Nah, untuk domir mustatir wujuban, pada domir wujuban kata ganti atau domir wajib dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Domir ini berlaku dalam 2 kondisi berikut. Yang pertama, fi'il amri dilakukan oleh domir muzakkar untuk laki-laki. Yang kedua, domir fi'il mudhari dilakukan oleh diri sendiri. Ashhad, kami, nashhad, atau kamu ditandai dengan ta di awal kata kerja. Misal ashhad menjadi tashhad. Contohnya asyhadu an ra'aital mujrimin. Artinya aku bersaksi bahwa aku melihat penjahat. Yang kedua, domir mustatir jawazan. Domir mustatir jawazan bermakna boleh karena domirnya dapat dimasukkan atau tidak. Kondisi yang memungkinkan pemakaian domir ini adalah fi'il madi dilakukan oleh dia laki-laki huwa atau perempuan hiya. Fi'il mudhari dilakukan oleh dia laki-laki huwa atau perempuan hiya. Contoh penggunaan domir mustatir dalam kalimat adalah sebagai berikut. Ana zahabu maktab, saya pergi ke kantor.
Ana zahabti maktab ila maktab. Dia perempuan pergi ke kantor. Zahabu ila maktab. Dia laki-laki pergi ke kantor. Zahabu ila maktab. Mereka pergi ke kantor. Yang terakhir, zahabna ila maktab. Kami pergi ke kantor. Sekian penjelasan saya mengenai materi tentang domir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.